Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Saya akan bacakan buat kita semuanya ya hari ini. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, jangan lupa ya like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Berbicara tentang kelimpahan, banyak anak Tuhan sangat menyukai kalau hidup dalam kelimpahan berkat ya. Tapi kalau dalam keadaan sulit, susah, seakan-akan sudah tidak mau berurusan dengan Tuhan dan agama. Bapak Ibu saudaraku, ingat, bukan kelimpahan secara duniawi yang dibicarakan Tuhan di dalam Matius pasal 10 ayat 10 loh. Bagi sebagian orang, istilah hidup yang berkelimpahan sudah langsung mendarat dalam pemikiran kita, hal-hal yang duniawi lah, kaya raya, bisa berkeliling dunia, makan enak, hidup bebas, tanpa aturan agama dan sebagainya. Oh, itu salah ya Bapak Ibu Saudaraku. Begitulah pesan yang diusung oleh para pengkhotbah yang mengajarkan tentang teologi kemakmuran. Orang Kristen biasa diajar untuk menggunakan imannya yang besar. Jadi mereka akan menjamah mobil mewah. Dalam nama Yesus, mobil ini akan menjadi milik saya. Oh, saya akan jamah villa ini, dalam nama Yesus akan menjadi milik saya. Tapi pertanyaannya ini, apakah mobil mewah itu bisa kau dapat? Apakah rumah mewah, villa yang mewah tadi yang sudah kau doakan, kalau Anda tidak bekerja, apakah Anda sudah memilikinya? Itu omong kosong guys ya. Yang hari ini yang saya akan ajarkan buat kita semua, miliki iman yang benar, bukan iman yang besar. Iman yang besar tapi salah, itu juga rugi. Beriman yang salah, itu hal-hal yang sangat memprihatinkan. Berimanlah dengan benar ya Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan iman yang benar itu seharusnya mendahului iman yang besar ya. Jangan dibalik ya. Mengimani sesuatu yang keliru itu adalah buruk, membuat hidup seseorang terpuruk, kecewa dengan Tuhan. Hidup berkelimpahan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 tidak boleh dimengerti secara material saja loh. Yesus Kristus tidak sedang membicarakan tentang hal-hal duniawi. Berbagai pertimbangan di bawah ini mengarahkan kita untuk menafsirkan hidup berkelimpahan secara spiritual. Bukan hanya berkelimpahan secara duniawi saja, sehingga kita ini jadi Kristen-Kristen yang matre Bapak Ibu Saudaraku. Seakan-akan ikut Tuhan harus kaya. Kalau enggak kaya, kita akan berdoa terus sampai kaya. Tapi kalau Anda tidak bekerja, ya tidak bisa kaya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ingat berkelimpahan ini dalam hal spiritual, bukan hal-hal yang bersifat duniawi ya Bapak Ibu Saudaraku. Dari sisi teks, kita perlu memperhatikan seluruh ayat 10 tidak boleh asal pilih dalam kutip. Ya, berarti tidak boleh asal pilih ayat terus diimani dengan besar, seakan-akan memaksa Tuhan untuk merealisasikan keinginan kita. Oh, tidak, saya tidak akan ajarkan itu Bapak Ibu Saudaraku. Ayat ini menampilkan sebuah kontras apa yang dilakukan pencuri. Oh, mengapa dikatakan pencuri? Apa yang diberikan oleh Yesus Kristus di dalam ayat 10b, para pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, ya kan? Sedangkan Yesus membawa kehidupan yang berkelimpahan. Siapa yang Yesus maksud pencuri dalam teks ini
ya Bapak Ibu Saudaraku. Untuk menemukan jawabannya, ya kita perlu mencatat baik-baik bahwa pasal 9 dan pasal 10 tidak ada kalimat transisi sama sekali di sana. Dengan kata lain, dua pasal ini tidak terpisah ya Bapak Ibu Saudaraku. Para pendengar di pasal 10 masih tetap sama dengan yang ada di pasal 9 ya Bapak Ibu Saudaraku. Aku berkata kepadamu, masih merujuk pada orang yang sama, orang Farisi di pasal 9 dan para pendengar lain yaitu orang-orang Yahudi yang masih ada di sana di pasal 10. Dari bagian awal pasal 10 nih, Yesus ingin mengajarkan loh sebenarnya bahwa siapa saja yang berperilaku seperti gembala tetapi tidak melewati dia sebagai pintu ke arah domba-domba dapat dikategorikan sebagai pencuri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ingat Bapak Ibu, orang-orang Farisi tentu saja termasuk kategori ini. Dalam masyarakat Yahudi mereka dipandang sebagai rohaniawan, ya kan? Penuntun jalan bagi kehidupan seperti gembala. Tetapi ajaran dan sikap mereka itu bertabrakan dengan pesan yang dibawa oleh Yesus tentunya. Ya, bukankah ini ironis? Ya, karena tidak melalui sang pintu. Siapakah sang pintu itu? Yaitu Yesus Kristus. Itu adalah pintu dari segalanya. Tidak heran domba-domba tidak mau mendengarkan mereka. Salah satu contohnya ada orang yang buta sejak lahir di pasal 9. Dia lebih memilih mempercayai Yesus Kristus daripada orang-orang Farisi dan orang Yahudi yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku, jikalau para pencuri di pasal 10 adalah orang-orang Farisi, ceritanya ya Bapak Ibu Saudaraku, apakah yang dimaksud dengan mencuri, membunuh, dan membinasakan? Pada orang Farisi tidak pernah membunuh, tidak pernah membinasakan. Apa ya maksud di dalamnya? Apakah ini bermakna hurufiah? Konteks Yohanes pasal 10 secara keseluruhan tidak memberi dukungan ke arah sana ya. Kita jangan salah ya. Yesus tidak sedang menyinggung tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh golongan Farisi dan ahli Taurat terhadap kaum yang lemah, misalnya merampas hak rumah-rumah para janda. Konteks pasal 10 ini keseluruhan mengarahkan kita untuk memahami kehidupan berkelimpahan di ayat 10 secara spiritual ya Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 27-28 Yesus menjelaskan sebagai berikut. Ayat 27 dan 28 kita akan baca ya Bapak Ibu ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menjelaskan kehidupan dalam pengiringannya kepada Tuhan di sini mengarah domba-dombaku mendengarkan suaraku, mereka dan pasti tidak akan pernah binasa sampai selama-lamanya. Apakah kesuksesan material yang saya tanyakan dalam hidup kita ini bersifat kekal Bapak Ibu Saudaraku? Tentu tidak. Berarti semua kesuksesan secara material, secara duniawi itu tidak bersifat kekal. Tetapi ayat ini secara eksplisit berbicara tentang kehidupan kekal. Jadi apakah kesuksesan material ini merupakan kehidupan kekal? Jawabannya tidak. Maka bukan hanya kehidupan tersebut yang tidak dapat binasa, penerimaan kehidupan ini juga tidak akan binasa. Kata ganti orang ketiga jamak mereka di ayat 28 itu merujuk pada orang-orang yang percaya. Itu pun jamak bentuknya ya Bapak Ibu Saudaraku, bukan kehidupan kekal tunggal sifatnya. Sebagai tambahan, pemunculan kata hidup atau kehidupan di seluruh Injil Yohanes sebanyak 36 kali itu terbanyak dibanding kitab-kitab lain tentunya. Juga mengarah kepada kehidupan spiritual.
Di antara 36 pemunculan ini, 18 diantaranya ditambahkan kata kekal. Ya, salah satu ayat terkenal dari kitab ini adalah Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya berarti tidak akan binasa, ya Bapak Ibu ya. Bahkan tujuan kitab ini ditulis itu berkaitan dengan kehidupan secara rohani. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, dalam memahami Yohanes pasal 10. Ayat 10. Kehidupan yang kekal yang bagaimana? Kehidupan kekal yang asal-asalan kan? Bukan. Kehidupan kekal yang berkualitas yang Tuhan janjikan. Yang dijanjikan di pasal 10 ayat 10 memang kehidupan kekal, namun tidak terbatas itu saja. Yesus bukan hanya membicarakan kehidupan, tapi kehidupan yang berkelimpahan. Jadi kualitasnya itu sangat luar biasa bagusnya, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dalam teks Yunani ayat 10b itu dapat diterjemahkan aku datang supaya mereka memiliki hidup, supaya mereka memilikinya secara limpah. Pengulangan kata ganti aku di sini menekankan bahwa kontras antara Yesus Kristus dan pencuri di sini. Jadi dikontraskan Yesus Kristus dan pencuri. Kok gitu ya? Bingung saya. Jangan bingung Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hanya Yesus, bukan orang-orang Farisi yang bisa memberikan hidup. Ya, yang beri hidup itu hanya Yesus. Bukan aturan yang bersifat legalis, tetapi Yesuslah pintu masuk keselamatan itu. Supaya memiliki secara limpah. Limpah di sini menerangkan kehidupan kekal. Di bagian sebelumnya kata dasar perisos biasanya merujuk pada jumlah atau ukuran yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku ya, melampaui batas normal. Dikatakan luar biasa itu karena melampaui batas normal. Begitu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Yesus Kristus tidak hanya memberikan kehidupan kekal, tapi kehidupan kekal yang berkualitas. Tidak hanya kehidupan kekal yang biasa, tapi kehidupan kekal yang berkualitas. Dalam metafora pengembalaan kuno di Israel, kalau kita tahu, domba-domba bukan hanya membutuhkan perlindungan dan keamanan di dalam kandang, bukan? Mereka bukan hanya membutuhkan keselamatan dari bahaya, melainkan juga kelimpahan makanan. Ya, bagaimana kalau di kandang itu sudah aman, tapi tidak ada makanan? Ya, mereka akan mati ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Mereka bukan hanya membutuhkan keselamatan dari bahaya, tapi juga kelimpahan makanan. Ya, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput yang hijau. Bapak Ibu Saudaraku, seperti itulah kehidupan kekal kita kelak. Kita bukan hanya diselamatkan dari murka Allah saja loh. Kita juga akan menikmati Allah. Tidak cukup bagi Allah hanya memberikan keselamatan saja, perlindungan dari hukuman, tapi Allah ingin kita bisa menikmati kehadirannya, ya. Keistimewaan tentang kehidupan kekal di dalam Kristus itu telah dijelaskan di banyak ayat yang konteksnya pasal 10 dan kultur Yahudi pada waktu itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau kita belajar dari sisi konteks, kita harus mengkaitkannya dengan ayat 10a. Para pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dengan kata lain, mereka hanya bisa mendatangkan kematian, kehancuran bagi kehidupan manusia. Yang diberikan oleh Yesus Kristus bukan hanya kebalikan dari semua itu loh. Dia, Yesus, tidak hanya mengaruniakan kehidupan yang kekal saja, melainkan kehidupan kekal yang sangat berkualitas. Wah, bersyukur kepada Tuhan, alangkah baiknya Tuhan itu ya. Dari sisi kultur Yahudi, kita tidak boleh melupakan bahwa sebagian besar dari bangsa Yahudi itu, kecuali orang Saduki ya, ini ya kita ngomong ya, di Matius pasal 22 ayat
Matius pasal 22 ayat 23, Kisah 23 ayat 8 itu meyakini dan mengharapkan kehidupan yang kekal dari kehidupan sesudah kematian. Kalau orang Saduki tidak percaya tentang kehidupan kekal. Melalui pasal 10 ayat 10 kitab Injil Yohanes, maksud saya, Yesus Kristus ingin menegaskan perbedaan antara kehidupan kekal versi Yudaisme, paling tidak diwakili orang-orang Farisi, dan versi sendiri, ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan mempelajari apa bedanya di sana, ya. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada kekinian dan kepastian dari kehidupan kekal di dalam Kristus. Hampir kalau kita mempelajarinya dengan sangat teliti nih ya, semua teks kehidupan kekal di dalam Injil Yohanes berbentuk lampau atau kekinian, bukan futuris ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Belajar teologi sedikit ya, jangan mumpet dulu kepalanya ya. Contoh yang paling jelas adalah percakapan di depan kubur antara Lazarus di akhir zaman. Melalui kebangkitan Lazarus, dia belajar bahwa Yesus Kristus juga sanggup memberikan kehidupan atas maut pada masa kini juga. Jadi pada masa kini dan masa yang akan datang. Jadi selain kekinian, aspek lain yang perlu disoroti adalah kepastian. Ikut Yesus itu pasti, tidak mungkin, semoga enggak ya Bapak Ibu ya. Yesus Kristus itu pasti mampu mengaruniakan kehidupan karena dia sendirilah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian di muka bumi ini. Sebagai gembala yang baik dan berkuasa, dia berkuasa memberikan nyawanya dan mengambil kembali ya Bapak Ibu Saudaraku. Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Bukti dari semua klaim yang unik dan berani itu adalah kebangkitannya sendiri. Gak ada orang yang seperti Yesus ya Bapak Ibu Saudaraku. Dia bukan hanya sanggup memberikan janji, tapi dia sudah membuktikannya sendiri. Banyak loh orang yang mau mati untuk pacarnya. Banyak loh ada orang yang rela berkorban, pahlawan demi negaranya. Tetapi mungkin orang tua bagi anak-anak mereka. Tetapi berbeda dengan Yesus. Berapa banyak yang mampu mengambil kembali nyawanya? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada yang bisa. Hanya Yesus yang mampu melakukan dua tindakan sekaligus loh guys. Ya, menyerahkan nyawa dan mengambilnya kembali. Ajaran-ajaran lain hanya mengajarkan kehidupan sesudah kematian. Paling jauh mereka mengajarkan jalan menuju ke sana dengan berbagai aturan-aturan. Tetapi tidak ada pedoman. Persoalannya tidak ada satupun dari ajaran mereka yang berani menjanjikan keselamatan. Memberikan janji yang bersifat kini dan pasti. Ya Bapak Ibu ya. Para pencetus ajaran ini tidak ada yang merasa yakin bahwa pasti akan sampai ke sana, hanya Yesus. Karena Yesus itu adalah pintu keselamatan, dia adalah juru selamat. Maka kita patut bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah kecewa. Ikut Yesus itu sudah sungguh luar biasa, kita dipilih. Kita mendapatkan anugerah keselamatan. Jangan buang keselamatan itu dengan hal-hal yang ya duniawi yang hanya sesaat, yang tidak kekal. Anda akan rugi ya Bapak Ibu Saudaraku. Dua poin yang penting yang saya katakan tadi di atas, kekinian dan kepastian menunjukkan kepada kehidupan kekal sudah kita nikmati loh selama di dunia ini. Dan kehidupan yang ada di dunia ini tetapi bukan bersifat duniawi. Kehidupan ini tentang kepuasan di dalam Kristus. Kita harus belajar menyampaikan segala keinginan dunia, tetapi puas terhadap Kristus, puas dalam hadirat Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita yang ditebus dengan darahnya yang mahal, kita menemukan kelimpahan di dalamnya. Di dalam Kristus kita juga menemukan keintiman yang penuh kasih. Jadi sebagai gembala dia mengenal kita. Dia mengenal kita itu
sampai dasar kedalaman hati kita. Justru karena kita nggak tahu, Tuhan sudah tahu. Kita patut bersyukur. Kelimpahan di dalam Kristus itu melebihi dari segala kekayaan yang ada di bumi, Bapak Ibu. Kekayaan di bumi ada ngengap, tapi Anda hidup dalam kelimpahan secara spiritual. Hidup di dalam Kristus itu mengalami sukacita yang begitu meluap-luap. Bapak Ibu Saudaraku, penuh kasih yang didambakan oleh semua orang. Bukan banyak yang rela melakukan ini dan mengorbankan tangannya untuk mendapatkan ini tuh tidak semua orang mendapatkannya. Patutlah kita bersyukur kita orang pilihan Allah. Maka jangan kau biarkan begitu saja. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh keselamatan itu. Biarlah keselamatan itu kita benar-benar tinggal di dalam Kristus. Jangan lari dari Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, Sang Gembala itu selalu mengerti domba-dombanya. Ingat, di dalam kekekalan Allah sudah memilih kita. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah telah merancangkan segala sesuatu yang baik tentunya. Maka dari itu saya menghimbau Bapak Ibu, Saudaraku, anak-anakku yang terkasih di dalam kasih Kristus, belajarlah hidup berkelimpahan di dalam Kristus, memiliki pola pikir yang mulai mendalam, tidak sempit. Ikut Tuhan tidak hanya sekedar datang kebaktian pulang tidak tahu artinya. Kita harus belajar hidup berkelimpahan dalam Kristus karena Yesus itu telah memberikan kelimpahan itu di dalam Dia. Datanglah kepada Kristus, Dia akan memberikan kelegaan dan kelimpahan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pada kesempatan ini. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih kita tetap terjaga sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin.